Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alifa Salsabila Cahyani, mahasiswa program studi akuntansi BINUS Online, dengan nomor induk mahasiswa 27024533792. Nah, pernah nggak sih kalian itu memperhatikan struk pembayaran saat makan di restoran? Biasanya terdapat tambahan biaya sebesar 10% yang sering disebut juga sebagai pajak restoran atau PB1. Namun, di sisi lain, kita juga mengetahui bahwa sebagian besar barang dan jasa yang dijual di Indonesia dikenakan pajak pertambahan nilai atau disebut sebagai PPN. Lalu muncul pertanyaan, mengapa saat membeli barang seperti pakaian, elektronik, atau kebutuhan sehari-hari dikenakan PPN? Sedangkan saat makan di restoran justru dikenakan PB1. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan antara PPN dan juga PB1, mulai dari pengertian, karakteristik, mekanisme pengenaan pajaknya, hingga alasan mengapa makanan dan minuman yang dijual di restoran tidak dikenakan PPN, melainkan PB1 atau yang saat ini dikenal sebagai PBJT. Mohon disimak videonya ya. Halo, selamat malam. Nah, sebelum membahas perbedaan antara PPN dan PB1, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pajak pertambahan nilai atau PPN beserta karakteristik yang dimilikinya. Yang pertama, PPN sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Maka dari itu, PPN sendiri merupakan salah satu pajak yang memainkan peran penting dalam perekonomian negara karena menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah. PPN sendiri merupakan pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga pengusaha kena pajak atau pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penyetoran dan pelaporan PPN akan langsung dilakukan kepada pihak DJP. PPN sendiri dikenakan hampir pada setiap transaksi baik barang maupun jasa yang dilakukan di Indonesia. Untuk barang yang dikenakan PPN sendiri disebut sebagai barang kena pajak atau BKP, dan jasa yang dikenakan PPN disebut jasa kena pajak. Lalu selanjutnya, PPN sendiri memiliki beberapa sifat atau karakteristik. Yang pertama ada pajak objektif, pajak tidak langsung, multi-step levy, dan credit method. Yang pertama, PPN merupakan pajak objektif. Berbeda dengan pajak penghasilan, PPN tidak memiliki syarat bagi pihak yang dibebankan PPN, melainkan melihat dari sisi objeknya. Dengan begitu, setiap konsumen yang membeli atau menggunakan barang atau jasa kena pajak wajib membayar PPN sesuai dengan tarif yang berlaku. Namun, terdapat beberapa barang atau jasa yang tidak dikenakan dan atau dibebaskan PPN. Contohnya seperti kebutuhan pokok seperti beras, gabah, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Barang yang dikenakan pajak daerah seperti makanan yang dijual di restoran atau di hotel. Barang kebutuhan khusus seperti vaksin, buku pelajaran umum, kitab suci, dan sebagainya. Nah, untuk jasa yang dibebaskan dan atau tidak dikenakan PPN itu ada jasa perhotelan, jasa kesenian dan hiburan, jasa boga atau catering. Sebenarnya masih banyak lagi barang atau jasa yang dibebaskan dan atau tidak dikenakan PPN. Maka dari itu, kalian bisa melihatnya langsung di PP nomor 49 tahun 2022 dan UU nomor 7 tahun 2021. Lalu selanjutnya, PPN sendiri merupakan pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dibebankan kepada pihak lain. Namun, kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkannya dilakukan oleh pihak yang menyerahkan barang atau jasa yang disebut sebagai pengusaha kena pajak. Contohnya, apabila terdapat penjual yang menjual barang atau jasanya sebesar 100.000, maka akan mengenakan PPN sebesar 11.000 kepada pembelinya. Maka dari itu, pembeli wajib membayar dengan total harga 111.000. Nantinya, kewajiban administrasi seperti menyetorkan PPN dan juga melaporkannya ke pihak DJP akan dilakukan oleh pihak PKP. Nah, sebelum kita lanjut ke karakteristik PPN yang selanjutnya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai faktur pajak.
Jadi, faktur pajak sendiri merupakan bukti pungutan PPN yang dibuat oleh pihak penjual atau PKP ketika melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Peran faktur pajak sendiri bagi pihak penjual adalah sebagai bukti bahwa suatu BKP atau JKP sudah dipungut PPN dan menjadi dasar pelaporan pajak keluaran. Sedangkan bagi pihak pembeli yang berstatus PKP tentu saja sebagai bukti bahwa pihaknya sudah melakukan pembayaran PPN dan memiliki hak untuk dapat melakukan klaim kredit pajak masukan. Nah, di sini ada contoh faktur pajak yang diterbitkan oleh PTA atas suatu jasa kepada PTB. Nah, untuk batas pembuatan faktur pajak sendiri per tahun 2026 ini yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Maksudnya adalah apabila faktur pajak untuk periode April 2026, batas waktu pembuatannya yaitu tanggal 20 Mei 2026. Oke, kita lanjut ke karakteristik yaitu credit method. Maksudnya di sini adalah lebih ke penjelasan terkait dengan metode perhitungan PPN yang digunakan agar PKP dapat mengkreditkan pajak masukannya dengan pajak keluarannya. PPN keluaran sendiri berasal dari PPN yang dipungut atas penjualan barang atau jasa, sedangkan PPN masukan merupakan PPN yang didapatkan setelah membeli barang atau jasa. Nah, dengan begitu, PPN yang disetorkan nantinya merupakan nilai selisih antara PPN yang dipungut atas penjualan barang atau jasa dengan PPN yang telah dibayar saat membeli barang atau jasa tersebut. Rumus sederhananya, PPN terutang sama dengan pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Contohnya apabila ada pembelian yang dilakukan oleh PT ABC dari suatu barang dari supplier, harga barangnya contohnya adalah 100.000, maka dikenakan PPN 11.000. Lalu supplier sendiri menerbitkan faktur pajak kepada PT ABC. Lalu PT ABC menjual kembali kepada salah satu vendornya dengan harga jual 200.000 dan PPN-nya 22.000. PT ABC wajib menerbitkan faktur pajak atas penjualannya pada si pembeli atau vendornya. Nah, pada saat melakukan pelaporan, perhitungannya adalah pajak keluaran yaitu 22.000 oleh pihak PT ABC dikurangi pajak masukan yaitu pajak pembeliannya sebesar 11.000. Maka PPN yang disetorkan ke negara adalah sebesar 11.000. Lalu selanjutnya ada multi-step divide. Maksudnya di sini adalah PPN dikenakan pada setiap mata rantai transaksi, mulai dari proses produksi bahan baku yang dilakukan produsen, sampai ke tahap PPN yang ada di konsumen akhir. Namun nilai PPN yang disetorkan hanya atas nilai tambah pada setiap tahap transaksi. Contohnya begini, apabila terdapat supplier yang menjual bahan bakunya ke pabrik sebesar 100.000, maka wajib dikenakan PPN sebesar 11.000. Lalu, supplier sendiri wajib menyetorkan PPN sebesar 11.000 kepada negara karena belum mendapatkan PPN masukan atau PPN pembelian. Lalu, pihak pabrik ketika ingin menjual barangnya ke distributor atau retail dengan harga 200.000, maka wajib mengenakan PPN sebesar 22.000. Nah, si pabrik ini kan karena memiliki pajak pembelian dari supplier sebesar 11.000, maka PPN yang disetor adalah 11.000 karena rumus yang tadi saya sebutkan adalah PPN keluaran dikurangi PPN masukan. Habis itu, pabrik menjualnya kembali kepada distributor atau retail sebesar 300.000. Nah, PPN-nya sendiri sebesar 33.000 yang ia jual kepada konsumen. Nah, karena distributor atau retail ini sebelumnya mendapatkan PPN pembelian sebesar 22.000, maka PPN yang disetor adalah 11.000. Sampai pada pihak konsumen nantinya akan diwajibkan melakukan pembayaran sebesar 333.000. Oke, baik. Nah, selanjutnya PPN sendiri merupakan pajak dengan menggunakan tarif tunggal, yaitu per tanggal 1 April 2022 PPN sendiri memiliki tarif dasar sebesar 11% sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2022. Namun per Januari 2025 PPN naik menjadi 12%, namun hanya atas barang atau jasa yang bersifat mewah. Untuk barang atau jasa kena pajak yang tidak tergolong mewah,
terdapat pemberlakuan atas DPP nilai lain yang ditetapkan sebesar 11/12 dari harga jual, nilai impor atau penggantian yang dikalikan tarif 12%. Contohnya begini, terdapat PTA yang membeli mesin fotokopi dari PTB sebesar 15 juta. Pada perhitungan PPN-nya, nilai harga jual tersebut tidak langsung dikalikan sebesar 12%, namun harus kita ubah terlebih dahulu menjadi DPP nilai lain, yaitu 11/12 dikali 15 juta, yang hasilnya 13.750.000. Nilai 13.750.000 inilah yang dikalikan dengan tarif 12%, sehingga nilai PPN-nya menjadi 1.650.000. Nah, sebenarnya untuk BKP atau JKP yang tidak tergolong barang mewah ini secara harfiah tetap dikenakan tarif 11%. Hanya saja terdapat perbedaan atas kemunculan DPP nilai lain sebesar 11/12 saat melakukan perhitungannya. Nah, yang terakhir adalah pelaporan PPN. Pelaporan PPN dilakukan setiap akhir bulan berikutnya. Untuk hasil pelaporan PPN terbagi menjadi dua, yaitu lebih bayar dan kurang bayar. Kurang bayar berarti nilai pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan dalam satu periode. Jika begitu, PKP wajib melakukan penyetoran PPN sebelum melakukan pelaporan dan menerbitkan billing pada halaman Kortex. Namun apabila nilai pajak masukan lebih besar dibandingkan dengan pajak keluaran dalam satu periode, maka disebut lebih bayar. Dengan ini, PKP tidak perlu melakukan penyetoran PPN, dan atas hasil lebih bayar tersebut dapat menjadi kompensasi atau pengurangan pajak keluaran pada saat pelaporan periode berikutnya. PKP sendiri melakukan pelaporan PPN pada kanal Kortex. Nah, selanjutnya kita masuk ke PB1. PB1 atau dikenal dengan pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan kepada pelanggan atau konsumen atas pelayanan restoran. Umumnya PB1 dicantumkan pada struk yang diberikan setelah selesai melakukan pembayaran atas makanan di restoran tersebut. Pada UU nomor 1 tahun 2022, saat ini PB1 resmi masuk ke dalam kategori PBJT atau pajak barang dan jasa tertentu. PB1 atau PBJT ini termasuk dalam kategori pajak daerah, di mana pihak pemungut memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak restoran kepada pemerintah daerah. Lalu, objek PB1 sendiri berupa layanan yang diberikan oleh restoran atas penjualan makanan atau minuman kepada pembeli, baik untuk dikonsumsi di tempat pelayanan atau di tempat lain. Ciri khusus makanan atau minuman yang dikenakan PB1 apabila pembuatannya dilakukan secara langsung pada tempat pelayanan atau restoran tersebut. Contohnya, apabila Anda membeli sebuah roti pada toko bakery, dikenakan PB1 karena proses pembuatannya dimulai dari membuat adonan sampai proses pemanggangan dibuat langsung pada toko roti tersebut. Berbeda dengan saat membeli roti bungkus pada toko swalayan, di mana roti tersebut dibuat oleh pihak supplier yang nantinya dijual kepada distributor atau retail. Nah, subjek PB1 sendiri merupakan pihak pembeli yang menikmati layanan yang disediakan oleh pihak restoran. Sama seperti PPN, pajak restoran dibebankan secara tidak langsung kepada pembeli dan proses administrasinya dilakukan oleh pihak restoran sendiri. Lalu untuk tarif PB1 sendiri kita mengacu ke peraturan daerah DKI Jakarta, yaitu tarifnya adalah sebesar 10% yang sudah diatur pada Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 1 tahun 2024. Nah, di sini ada contoh perhitungannya di mana apabila Andi ingin membeli cupcakes di coffee shop, cupcakes harganya 55.000, kopinya 20.000, total harganya 75.000 dan PB1-nya maka dikenakan 10% yaitu menjadi 7.500. Lalu selanjutnya untuk lapor PB1 sendiri untuk daerah Pemda DKI Jakarta diatur dalam keputusan Gubernur nomor 164 tahun 2026, di mana penyetoran paling lambat dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya dan penyampaian pelaporan berupa SPTPD dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Sesuai dengan Pergub nomor 31 tahun 2024. Pelaporan PB1 atau pajak restoran DKI Jakarta dilakukan pada kanal Bapenda Pajak Online.
Nah, kesimpulannya perbedaan antara PPN dan PB1 itu terletak pada contohnya PPN adalah pada pemerintah pusat dan PB1 pengelolanya adalah pemerintah daerah. Sementara itu PB1 saat ini termasuk dalam kategori PBJT, barang dan jasa tertentu merupakan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak ini dipungut oleh pelaku usaha seperti restoran atas penjualan makanan dan minuman yang disajikan kepada konsumen. Penerima PBJT menjadi bagian dari pendapatan asli daerah dengan tarif yang umumnya sebesar 10%. Nah, sedangkan PPN sendiri tarifnya itu 11-12%. Nah, singkatnya perbedaan utamanya itu antara pihak pengelola, objek yang dikenakan pajak, tarif yang berlaku, serta tujuan penggunaan penerimaan pajaknya. Oke, berikut ini adalah referensi yang saya gunakan atas materi video based learning saat ini. Nah, untuk dasar hukumnya sendiri, saya menggunakan mulai dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 sampai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. Nah, jadi setiap kali kita melihat adanya tambahan pajak pada struk pembelian, penting untuk memahami bahwa tidak semua pajak termasuk PPN, ada juga yang PB1 atau PBJT. Dengan memahami perbedaannya, kita dapat lebih memahami bagaimana sistem perpajakan bekerja dan bagaimana pajak yang kita bayar dapat kembali kepada masyarakat melalui program dan fasilitas pemerintah. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga materi ini dapat membantu menambah pemahaman mengenai PPN dan PB1 atau PBJT dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat malam.